Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ini kita akan mempelajari hukum humaniter internasional yang merupakan salah satu cabang di dalam hukum internasional yang bicara atau membahas tentang konflik bersenjata. Dari peristilahannya saja kita bisa membayangkan bahwa eh, ada konsep yang menarik dicerminkan dari kata humaniter. Pertama, bahwa dia merupakan hukum yang berkaitan dengan konflik bersenjata atau masalah militer dalam situasi perang misalnya kita bisa membayangkan, dan di saat yang sama juga berkaitan dengan persoalan humanity atau kemanusiaan yang kemudian coba diseimbangkan dengan kepentingan militer yang kerap kali dominan di dalam konteks peperangan. Misalnya saja kalau kita berangkat dari adagium yang dikenal di dalam bahasa Latin, inter arma legis silent, yang diutarakan oleh Cicero, yang kalau kita terjemahkan ke bahasa Inggris menjadi in times of war, the law falls silent. Ini kan mengindikasikan seolah-olah bahwa di dalam perang itu tidak ada yang namanya hukum. Misalnya saja kalau dalam situasi normal atau situasi damai, yang namanya tindak pidana, misalnya saja pembunuhan, tentu hal itu dilarang dan diancam dengan sanksi pidana. Sedangkan di dalam perang, justru salah satu upaya atau medium yang hendak diusahakan adalah dengan katakanlah mematikan musuh di dalam peperangan. Sehingga dalam hal itu pembunuhan menjadi seolah-olah boleh, dan karenanya muncullah adagium ini yang seolah-olah menggambarkan bahwa dalam situasi perang itu tidak ada hukum ya. Memang di dalam konteks hukum humaniter yang tadi sudah disampaikan bahwa ini merupakan cabang dari hukum internasional, maka sebetulnya kita mesti memahami beberapa cabang dari HI ya. Selain tentu saja kalian sudah harus memahami atau sudah selesai di dalam memahami konsep-konsep di dasar dalam hukum internasional sebelum kita bisa memahami hukum humaniter. Misalnya saja di dalam hukum internasional kita mengenal beberapa metode penyelesaian sengketa internasional, baik secara damai maupun secara tidak damai. Dan di situ salah satu cara tidak damai yang disebut adalah peperangan. Memang yang namanya perang ini sudah sangat tua sekali ya. Artinya masyarakat menggunakan perang sebagai metode penyelesaian sengketa itu sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Bahkan di era Yunani kuno ya. Di era Yunani kuno, di era Romawi kuno, bahkan di dalam peradaban Islam, kita mungkin sering mendengar tentang kisah-kisah peperangan. Dan itu menjadi salah satu medium atau metode untuk mencapai penyelesaian sengketa. Bahkan dewasa ini eh, bisa dikatakan hukum internasional sekalipun melarang melarang upaya penyelesaian sengketa secara kekerasan, namun tetap memberikan ruang atau berupa izin apabila ada situasi tertentu yang kemudian mendesak sehingga membolehkan, pada akhirnya masih membolehkan negara untuk menempuh jalan peperangan. Nanti kita akan melihat hal itu ya. Jadi eh, sekalipun hukum internasional khususnya pasca Perang Dunia ke-1 itu sempat ada perjanjian internasional yang namanya Briand-Kellogg Pact atau Pakta Paris yang disusun oleh negara-negara Eropa pada saat itu, dan mereka bersepakat hendak mengilegalkan perang sebagai metode penyelesaian sengketa. Namun kita tahu bahwa di dalam sejarah norma itu tidak diuniversalkan karena hanya mengikat segelintir negara Eropa, yang kemudian ini terpatahkan dengan terjadinya Perang Dunia Kedua ya. Itu saya kira beberapa gambaran historis, dan dewasa ini hukum humaniter nanti kita akan melihat sumber hukumnya merujuk kepada sumber-sumber hukum internasional, khususnya konvensi-konvensi Jenewa. Dan sebetulnya yang namanya perang itu tadi ya, sejak zaman Yunani kuno itu sekalipun terkesan mungkin semakin dulu semakin barbar gitu ya, praktik yang bisa kita bayangkan di dalam kenyataan, tetapi sebetulnya ada semacam kesamaan-kesamaan nilai yang juga tercermin di berbagai kebudayaan itu. Misalnya di budaya Yunani kuno, di dalam tulisan-tulisannya Plato, di dalam buku yang berjudul Republik, itu dia menyinggung beberapa katakanlah norma-norma yang kemudian eh, semacam membatasi alat atau metode peperangan, seperti tidak boleh menjarah
hasil perang, tidak boleh memperbudak gitu dan lain sebagainya. Yang mana ini pun dilanjutkan di dalam kebudayaan Romawi kuno dan juga di dalam kebudayaan Islam. Jadi artinya yang namanya kebiasaan perang yang katakanlah mencoba memanusiawikan peristiwa perang itu sudah ada sejak dahulu kala. Sehingga kembali lagi ke dalam adagium di sini bahwa dalam konteks perang tidak ada hukum atau hukum berhenti itu keliru ya sebetulnya. Nah, untuk memahami hukum humaniter kita mesti beranjak dari paradigma yang melekat di dalam konteks perang. Di dalam peperangan tentu saja tadi telah dikatakan bahwa ada beberapa metode atau tindakan yang semula dianggap tindak pidana seperti pembunuhan dalam konteks perang itu menjadi bukan hanya legal, melainkan menjadi utama ya. Karena kan di dalam perang katakanlah antara negara A dan negara B, maka tujuannya adalah menghabiskan satu sama lain ya, sehingga hancurnya pihak lawan itu menjadi kemenangan, hal kebaikan bahkan di dalam konteks peperangan. Nah, itu yang kita sebut dengan logika perang. Maka di dalam logika perang itu seolah-olah tadi ya, seolah-olah yang penting adalah kepentingan militer atau military objective. Tidak dipungkiri bahwa memang peperangan kadang-kadang juga bukan karena apa kita ingin menyerang duluan, tetapi karena terdesak sehingga tidak ada jalan lain selain mempertahankan diri dan menempuh jalan konflik bersenjata. Jadi di dalam logika perang yang diutamakan adalah kepentingan militer, entah itu apa mengalahkan musuh, menetralisir apa barak-barak militer dan lain sebagainya. Jadi orientasinya itu pragmatis, yang penting musuh kalah. Namun sekali lagi hukum humaniter itu justru hendak apa mempromosikan nilai-nilai humanitarianisme atau kita dapat sederhanakan sebagai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi hukum humaniter itu adalah hukum yang hendak memanusiawikan metode atau konflik bersenjata. Kira-kira apabila kita sederhanakan begitu. Dan dua perspektif inilah yang sebetulnya mengilhami keseluruhan korpus kajian hukum humaniter yang mana nanti kita akan melihat selalu ada tegangan di antara kedua hal ini. Di satu sisi ada logika perang yang hanya memikirkan kemenangan yang bersifat pragmatis gitu dan mungkin seringkali tidak mengindahkan persoalan kemanusiaan, tetapi juga ada nilai humanitarianisme yang hendak memanusiawikan perang sehingga tidak seluruh metode ataupun alat peperangan itu diizinkan di dalam hukum humaniter. Jadi itu ya spiritnya adalah perpaduan antara kedua hal ini. Nah, mengenai peristilahannya memang ada berbagai macam istilah yang dipakai di dalam literatur maupun oleh sarjana untuk merujuk kepada hukum humaniter. Pertama adalah the laws of war atau hukum perang. Kemudian ada juga the laws of armed conflict atau hukum konflik bersenjata dan international humanitarian law. Sekira pada dasarnya keseluruhan istilah ini dewasa ini zaman sekarang itu sudah apa dapat dipergantikan satu sama lain. Artinya ketiga istilah ini merujuk kepada hal yang sama sebetulnya. Sekalipun nanti kita akan melihat bahwa ada perbedaan makna mengenai definisi perang dan konflik bersenjata gitu. Demikian pula dengan humaniter. Misalnya saja, kalau perang itu secara hukum kita mesti membayangkan bukan hanya konflik bersenjata di dalamnya, tetapi juga adanya deklarasi perang yang diutarakan oleh negara. Jadi yang dimaksud dengan perang itu tidak hanya konflik bersenjata yang sifatnya militer, tetapi juga mesti didahului oleh pengumuman secara resmi oleh negara bahwa dinyatakan telah terjadi perang, misalnya. Bahkan sebaliknya, kita bisa membayangkan ada situasi di mana negara menyatakan perang sekalipun tidak adanya konflik bersenjata. Dan secara hukum kita akan katakan situasi tersebut sebagai situasi perang, gitu ya. Sebaliknya, yang dimaksud dengan konflik bersenjata ini nanti kita akan melihat bahwa ada eh, syarat-syarat tertentu agar suatu konflik itu dianggap sebagai konflik bersenjata. Tidak seluruh situasi yang katakanlah chaos gitu, yang kemudian ada pertikaian di dalamnya, sekalipun itu menggunakan senjata api misalnya, itu akan kita anggap sebagai konflik bersenjata. Karena di antaranya ada unsur misalnya
mesti memenuhi ambang batas tertentu selama durasinya harus panjang misalnya. Jadi kalau yang terjadi cuma 1 hari saja, sifatnya kasuistik itu kita tidak akan kategorikan sebagai konflik bersenjata. Kemudian istilah terakhir humaniter, sekali lagi dia tidak hanya menangkap dimensi perang, dimensi konfliknya atau dimensi militernya, melainkan juga dimensi kemanusiaan yang hendak direngkuh, yang hendak dipromosikan di dalamnya. Jadi istilah yang terakhir ini memang lebih representatif saya kira di dalam menggambarkan hal yang akan kita kaji karena sekali lagi yang akan dibicarakan bukan hanya eh, alat dan metode perang tetapi juga hal-hal yang justru bagaimana agar si perang itu tidak brutal atau sebaliknya menjadi semakin manusiawi. Ini ada pengertian yang dapat kita gunakan sebagai definisi kerja untuk memahami hukum humaniter. Dikatakan bahwa hukum humaniter itu adalah seperangkat aturan internasional. Ini kita bisa maknai sebagai kaidah dan asas ya. Kaidah dan asas di dalam hukum internasional. Yang mana itu diatur berdasarkan perjanjian internasional atau kebiasaan internasional. Nah, jadi hal ini perlu kalian catat dan kalau kalian masih lupa, silahkan bisa merujuk ke video kuliah sebelumnya ya, yang membahas tentang sumber-sumber HI, khususnya mengenai perjanjian internasional dan kebiasaan. Jadi sekali lagi, hukum humaniter itu adalah aturan yang didasarkan pada perjanjian atau kebiasaan yang secara khusus dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang secara langsung timbul dari konflik bersenjata internasional atau non-internasional. Nah, ini nanti kita juga akan melihat apa perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Dan yang karena alasan kemanusiaan membatasi hak pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan sarana peperangan yang mereka pilih atau melindungi orang-orang dan harta benda yang terkena dampak konflik. Ini pengertian umumnya ya. Jadi banyak sekali unsur yang dapat kita breakdown satu-satu. Pertama, dia merupakan aturan hukum internasional didasarkan pada perjanjian dan kebiasaan, ditujukan untuk menyelesaikan masalah-masalah humanity atau kemanusiaan dalam konflik bersenjata, eh, yang mana si hukum humaniter ini juga membatasi alat atau metode dan sarana peperangan demi melindungi orang maupun harta benda yang terdampak di dalam konflik bersenjata. Itu pengertian umumnya ya. Selain itu, kita juga perlu memilah antara kedua konsep di kanan. Di situ ada istilah jus ad bellum atau law to war dan jus in bello atau law in war. Nah, yang dimaksud dengan hukum humaniter itu adalah jus in bello atau law in war, di mana sekali lagi jus in bello ini mudahnya adalah hukum yang mengatur ketika perang sudah terjadi. Oke, dari istilahnya saja law in war, hukum di dalam perang. Berarti perangnya sudah terjadi, konfliknya sudah terjadi, terlepas dari awal mulanya siapa yang memulai gitu, siapa yang salah dan seterusnya, itu terserah. Yang penting sudah ada konflik bersenjata dan kalau sudah ada konflik bersenjata maka hukum humaniter berlaku. Lain halnya dengan konsep jus ad bellum, jus contra bellum atau law to war atau hukum yang mengatur tentang perang. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwa kan yang namanya peperangan itu mestilah didahului dengan situasi damai, situasi non-perang. Nah, ketika hendak memulai perang, itu mestilah ada pihak yang melakukan tindakan terlebih dahulu, misalnya melakukan agresi atau melakukan invasi. Nah, tindakan invasi atau agresi itu diatur di dalam jus ad bellum. Jadi, intinya hukum ini mengatur apakah satu tindakan negara itu legal atau ilegal di dalam memulai peperangan. Kita bisa melihat di sini bahwa hukum internasional, khususnya Piagam PBB, mengatur mengenai konsep self-defense. Di dalam pasal 51 yang mengatur tentang konsep pertahanan diri itu, dikatakan bahwa memang di satu sisi negara itu punya hak yang inheren untuk melakukan pertahanan diri, di antaranya dengan melakukan serangan bersenjata ya. Tetapi tentu eh, sebagaimana pernah dipaparkan di pertemuan yang lain, di mata kuliah yang lain, itu ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi ya untuk agar negara dapat melakukan self defense.
Misalnya saja dia harus bertindak proporsional terhadap serangan yang tengah terjadi. Jadi dia tidak boleh melakukan pembalasan. Selain itu, di sisi lain juga PBB memungkinkan untuk memberikan izin kepada negara tertentu di dalam melakukan tindakan pertahanan diri. Atau sebaliknya, bahkan kita bisa meminta Dewan Keamanan PBB untuk eh, apa mengeluarkan pasukan perdamaian misalnya. Jadi intinya di dalam hukum internasional itu, sekalipun kita dihimbau untuk menyelesaikan sengketa secara damai, ada pasal 51 yang masih membolehkan negara untuk melakukan pertahanan diri kalau terdesak gitu ya, kalau unsur-unsurnya terpenuhi. Nah, dari situlah kita akan menilai apakah tindakan satu negara itu yang tidak damai itu, misalnya dengan melakukan serangan, itu diperbolehkan atau tidak. Itu tunduk di dalam rezim jus ad bellum. Sedangkan kalau konfliknya sudah terjadi, sudah saling serang, maka yang kita bicarakan adalah law in war atau jus in bello. Dan aspek kedua inilah yang akan kita eh, banyak bicarakan sebetulnya. Apabila kita kaitkan pengertian hukum humaniter internasional dengan tujuannya, maka eh, akan segera tampak bahwa tujuan dari HAI itu untuk melindungi korban-korban dari konflik bersenjata. Korban di sini bisa apa kombatan itu sendiri ya. Jadi sekalipun di dalam hukum humaniter atau hukum perang itu kombatan boleh diserang, kombatan itu adalah orang yang berhak bertempur di medan pertempuran, itu kan tetap saja misalnya kita nggak boleh nyerang mereka pakai senjata biologis misalnya. Jadi tetap dilindungi. Demikian pula dengan apalagi penduduk-penduduk sipil ya, tawanan perang dan lain sebagainya lah. Jadi intinya hukum humaniter itu hendak melindungi korban-korban dari konflik bersenjata dan mengatur metode apa permusuhan atau pertempuran berdasarkan keseimbangan antara asas kepentingan militer, military necessity, dan asas kemanusiaan. Ini maksudnya adalah mengenai dua apa paradigma di awal yang sudah dibahas tadi ya, mengenai logika perang dan humanitarianisme. Di antaranya dengan cara mengatur metode dan sarana perang. Nah, kedua hal ini berbeda. Nanti kita akan melihat apa perbedaan detailnya mengenai apa yang dimaksud dengan metode dan apa yang dimaksud dengan alat atau sarana. Singkatnya, hukum humaniter terdiri dari aturan hukum internasional yang menetapkan standar kemanusiaan minimum yang harus dihormati dalam situasi konflik bersenjata. Oleh karena itu, pihak yang berkonflik tidak dapat menjustifikasi kegagalan mereka di dalam menghormati hukum humaniter dengan menggunakan dalih bahwa ya yang namanya perang itu kejam gitu ya. Nah, ini argumen yang tidak dapat dibenarkan karena mereka harus mematuhi kewajiban kemanusiaan mereka dalam segala situasi. Dan hukum humaniter itu mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata, terlepas apapun motivasi atau asal muasal konfliknya seperti apa, siapa yang memulai, itu terserah. Yang pasti para pihak berkonflik itu harus taat terhadap hukum humaniter. Ya, kemudian ini istilah perang ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa eh, ada perbedaan antara konsep perang dengan konflik bersenjata. Dan kalau kita coba breakdown, maka pertama kita bisa pastikan bahwa semua perang itu adalah konflik bersenjata. Eh, Sebagian konflik bersenjata itu adalah perang, gitu ya. Ini logika yang dapat kita simpulkan. Di mana yang namanya perang itu mesti adanya animus belligeranti, niat berperang yang kemudian ini diwujudkan, dimaterialisasikan dalam wujud deklarasi perang secara resmi. Jadi yang namanya perang itu dalam hukum hendak atau mestilah didahului dengan deklarasi perang. Sehingga implikasinya pernyataan perang dari satu negara terhadap negara lain tentu saja berdampak pada apa jalinan hubungan internasionalnya menjadi runtuh misalnya. Hubungan diplomatiknya, ekonominya, dan seluruh perjanjian yang mengikat di antaranya juga bisa runtuh. Jadi ini ya yang dimaksud dengan perang itu dia nggak otomatis merujuk kepada konflik bersenjata dalam arti militer, melainkan dimulai dengan pernyataan deklarasi perang. Ya, untuk lebih memahami tentang hukum humaniter, sekali lagi kalian mesti paham, mesti jernih terlebih dahulu di dalam
melihat metode penyelesaian sengketa di dalam hukum internasional, yang mana ini saya kira disampaikan di mata kuliah lain ya, khususnya di dalam mata kuliah hukum penyelesaian sengketa internasional, sehingga saya di sini cukup hanya ingin skimming saja ya untuk mengingatkan bahwa memang di dalam hukum internasional itu kita masih mengenal penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan, sekalipun ini batas-batasnya sangat tinggi ya. Ini ilustrasi singkat mengenai penyelesaian sengketa internasional secara damai. Sedangkan untuk metode penyelesaian sengketa secara tidak damai, sekurang-kurangnya para ahli kerap membagi menjadi 5 hal ini ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada yang disebut dengan retorsi. Retorsi itu tindakan yang sebetulnya dia legal, tapi dianggap tidak bersahabat atau tidak sopan. Jadi pada dasarnya itu masih diperbolehkan. Contohnya misalnya apabila suatu negara itu mempersona non gratakan pejabat diplomatik negara lain atau memulangkan pejabat diplomatik negara lain. Itu merupakan tindakan yang dianggap di satu sisi legal namun dianggap tidak bersahabat. Atau contoh lainnya misalnya memberikan sanksi ekonomi, menghentikan jalur transportasi, baik itu darat, laut, udara, atau bahkan menarik program bantuan yang memang diberikan secara sukarela. Retorsi ini bertujuan untuk menunjukkan ketidaksenangan atas perilaku negara lain. Dan ini artinya bisa dilihat sebagai bentuk tekanan ke negara lain. Atau bahkan bisa dianggap sebagai bujukan dari satu negara ke negara lain untuk mengakhiri perilaku yang melanggar. Jadi bisa jadi yang namanya retorsi itu dilakukan karena si negara lain yang diretorsikan itu melakukan tindakan yang tidak sesuai misalnya. Nah, hal ini masih dibedakan dengan reprisal yang artinya dia ini merupakan tindakan ilegal yang tidak bersahabat. Jadi pada dasarnya dia ilegal. Eh, Semula secara historis yang dimaksud dengan reprisal ini terbatas pada penyitaan terhadap barang, misalnya milik warga negara asing, atau terhadap orangnya. Namun dewasa ini istilah ini meluas dan berkembang. Misalnya yang dimaksud dengan reprisal itu adalah serangan militer dengan sengaja sebagai bentuk pembalasan, gitu ya. Sekali lagi, kalau misalkan ada negara A melakukan serangan militer, maka negara B dapat melakukan pertahanan diri yaitu dengan menghalau serangan militernya. Tapi kalau membalas dengan sengaja, maka itu tergolong sebagai tindakan ilegal yang kita sebut dengan reprisal. Kemudian ada pula yang dimaksud dengan blokade damai, yaitu tindakan yang dilakukan satu negara terhadap negara lain untuk memaksakan penyelesaian sengketa tanpa melibatkan kekerasan militer gitu ya. Berupa ya tujuannya biar memberitakan ekonomi, politik ataupun diplomatik gitu. Jadi pada dasarnya yang dimaksud dengan blokade secara damai ini sifatnya non militer. Adapun yang disebut dengan intervensi di mana suatu negara atau kelompok negara itu melakukan campur tangan secara aktif dalam urusan internal negara lain dengan menggunakan atau eh, apa menggunakan ancaman maupun tindakan kekerasan ya, yang mana tentu saja ini merupakan tindakan yang ilegal karena melanggar kedaulatan negara. Sekalipun di saat yang sama ada konsep yang dewasa ini berkembang yaitu konsep intervensi kemanusiaan atau konsep responsibility to protect, yang mana dianggap sebagai salah satu kemungkinan eh, konsep yang justru menjustifikasi atau membenarkan tindakan intervensi ke negara lain dengan tujuan kemanusiaan. Dan terakhir, yang inilah yang disebut dengan perang. Yang dewasa ini kita akan menyebutnya sebagai konflik bersenjata. Nah, ini adalah salah satu saja dari berbagai macam bentuk penyelesaian sengketa internasional dengan cara kekerasan. Ini kalau kita coba klasifikasikan penyelesaian sengketa internasional dengan kekuatan bersenjata itu dapat dikategorikan menjadi dua ya, yaitu yang sifatnya lawful atau legal, yang terdiri dari pertahanan diri, self defense, maupun pemberian izin dari Dewan Keamanan PBB. Namun ada pula yang unlawful atau ilegal, yaitu eh, apa tindakan pengerahan kekuatan militer, misalnya saja tindakan agresi. Ini nanti kita akan melihat ada konsep di dalam hukum pidana internasional yang disebut dengan kejahatan agresi ya.
Jadi em, sekali lagi kalau kita coba klasifikasi penggunaan kekerasan atau use of force itu ada yang lawful yaitu retaliasi dan unlawful yang mana masih retaliasi ya. Yang mana ini kalau kita coba bandingkan tadi antara perbedaan retorsi dan reprisal ini terlihat bahwa kalau retorsi dia masih legal sekalipun dianggap tidak bersahabat karena masih tergolong dari sebagai bentuk self defense, sedangkan reprisal itu adalah tindakan ilegal. Dan ini apa perbedaannya? Silahkan kalian bisa baca secara mandiri. Apabila kita hendak melihat sekali lagi mengenai sumber-sumbernya, maka hukum humaniter ini diatur di dalam eh, apa perjanjian-perjanjian dan kebiasaan perang sejak zaman kuno, sejak zaman abad pertengahan bahkan hingga abad ke-19. Misalnya saja Libre Code yang ini suatu hukum yang dicetuskan pasca terjadinya perang sipil di Amerika Serikat yang mana kemudian berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional. Kemudian perkembangan berikutnya dewasa ini tentu apabila semula hukum internasional itu banyak merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya tidak tertulis, dewasa ini berkat modernisasi, maka banyak lahir perjanjian-perjanjian internasional yang mengkodifikasi aturan-aturan kebiasaan. Kita di sini bisa memilah setidaknya ada Geneva Law, yaitu aturan yang melindungi warga sipil dan eks-kombatan atau mantan kombatan yang disebut dengan hors de combat atau korban-korban perang, dan Hague Law, hukum dan hak, yaitu eh, aturan tentang sarana dan metode berperang. Jadi dulu ada pemilahan antara Geneva Law dan Hague Law gitu ya. Walaupun dewasa ini sudah disatu padukan di dalam empat konvensi Jenewa. Nah, apabila kita melihat konvensi Jenewa, kita bisa melihat di situ bahwa ada empat. Yang pertama adalah bicara tentang perlindungan terhadap orang yang sakit dan terluka di medan perang. Yang kedua, bicara konteksnya di laut. Yang ketiga, bicara konteks mengenai perlindungan bagi tahanan perang. Dan keempat, perlindungan bagi warga sipil. Dan ini dilengkapi dengan dua protokol tambahan di tahun 1977 yang membahas mengenai konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Di luar ini tentu saja kita akan menemukan banyak sekali perjanjian-perjanjian internasional dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah dikodifikasikan di dalam perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum humaniter. Ini hanyalah sekilas mengenai aturan-aturan yang katakanlah sifatnya pokok gitu ya. Saya kira sekian ya untuk paparan pengantar kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.